pas kerja kelompok itu setiap mau mulai itu kita selalu berdoa dulu bareng-bareng. Oh gitu. Jadi karena kan sering liat podcast Pak Faru, terus kayak pengen masuk podcast, akhirnya tercapai ini. Dan Pak Sofiana bangga gitu kan. Ketika saya lagi kerja kelompok ada teman kelas sebelah yang tiba-tiba main gitu, emang niatnya main. Iya. Cuman karena beda kelas jadi kayak udah nggak ada yang ngejok ngobrol gitu. Jadi diem gitu. Oh iya. Kelompok gitu. Terus kalau buat yang lain-lainnya perdesaan itu saya pakai benar-benar tanah dari kuburan. Oh gitu. Benar-benar tanah dari kuburan. Kenapa ngambil dari kuburan? Karena yang terdekat dan nggak ada orang sih di situ doang. Juga benar tanahnya dari tanah kuburan. Tanah kuburan juga. Iya. Jangan-jangan kuburan yang jauh. Spesial hari ini yang saya undang adalah perwakilan kelompok mereka yang kemarin ikutan dalam acara pameran IPS kompetisi erupsi Gunung Merapi. Tapi bukan yang menang ya. Yang hari ini saya undang adalah perwakilan kelompok dari mereka-mereka yang memang tahun ini belum dinyatakan sebagai pemenang juara 1. Jadi kita kenalan dulu sama mereka siapa aja ini. Yang pertama Thomas Teddy, betul ya? Thomas Teddy dari kelas 12 IPS 2. Ini Sivana Asmarani, kelas 11 IPS 2. Iya, Pak. Yang kesini lagi, yang paling muda, kelas 10 IPS 1, namanya Aulia. Panjangnya siapa? Aulianda Zahrina Fahreza. Aulia, nggak tahu lagi. Panjang. Agak spesial di IPS nih karena yang juara 2-nya siapa? Saya. Ya juara 3 Saya. dan juara 4 harapan adalah yang masyarakat. Ya. Mereka juga saya undang kenapa? Karena kalau Principal Challenge ini bukan sebab juaranya. Jadi sebelum ini saya sudah bicara sama Pak Sopian. Kebetulan Pak Sopian adalah mentor untuk pembuatan erupsi Gunung Merapi ini. Saya bilang ke Pak Sopian, kasih tantangan ke anak-anak bisa melaksanakan 3 hal dalam bersamaan ketika demonstrasi erupsi Gunung Merapi. Apa itu? Pertama, bikin erupsi atau kepulan asap. Yang kedua, eksplosifnya, ledakannya. Dan yang ketiga, lelehan lava. Nah, ini harus dilaksanakan secara bersamaan dengan sempurna. Dan amazing ya, saya sangat terkesan sekali ketika hari H saya melihat langsung beberapa kelompok ini berhasil mewujudkan tantangan tersebut ya. Nah, itulah kenapa kalian saya undang ke sini. Sebab kalian berhasil. Kalian tuh berhasil menyelesaikan tantangan walaupun tidak juara. Iya. Aulia, ketika pertama kali diminta untuk bikin erupsi Gunung Merapi, kelompok kamu tuh gimana tuh langkah-langkahnya? Awalnya kita excited banget ya, karena unik gitu, belum pernah sebelumnya, ini pertama kali. Tapi di saat udah mau kerja kelompok, udah mau pembuatan, itu udah mulai pusing semuanya, kayak ini gimana, mau dicampur berapa, terus kalau kebanyakan terlalu besar, kalau kedikitan malah nggak ada efeknya gitu. Jadi bingung ukurannya ya. Iya betul. Terus diuji coba pertama kali pas kerja kelompok itu. Cuma di uji cobanya masih sedikit-sedikit, kayak 1 sendok gitu. Uji cobanya kayak gimana? Kalau untuk erupsinya sendiri kita pakai pupuk putih KNO3 1 sendok, terus sama gula halus 1 sendok. Jadi campur itu ya, nanti ada efek apa gitu ya? Iya, nanti baru dibakar. Itu aja kaget banget, ada baru sedikit tapi udah kaget semua, kayak keren banget ya gitu. Oh, keren banget ya. Baru pertama kali lihat. Yes, ya bagus, jadi belajar kan? Iya. Gitu. Pertama yang dipikirin itu layoutnya atau mekanisme ledakan Gunung Merapinya? Awalnya itu kita kan mikirnya bakal kayak cuma lelehan doang nih Pak. Soalnya sebelumnya kita udah tahu ada pameran, terus kita cari tahu erupsi itu kayak gimana sih Pak. Udah tahu bakal disuruh bikin gunung bererupsi gitu. Iya. Tapi belum dikasih contoh kayak gimana. Iya. Nah pas dari semenjak seminar itu kita baru tahu ternyata harus ada ledakan, lelehan, juga lavanya itu harus mengalir ke pemukiman warga gitu Pak. Nah dari situ kayak kita langsung cari bahan-bahannya, dan pas awal percobaan itu kaget banget sih Pak. Soalnya kayak efeknya itu luar biasa banget. Jadi malah excited gitu ya. Iya. Nah yang terakhir Thomas,
Kalau kamu kayak gimana tuh persiapannya tuh? Kebetulan saya sekelompok sama teman saya yang namanya Jaki. Kebetulan teman saya ini punya pemikiran yang beda, Pak. Oke. Sedangkan saya orang yang punya pendirian sendiri dan saya nggak bisa diganggu gitu kan. Jadi beda pendapat nih. Beda pendapat. Awal-awal. Tentang sistematis sama buat gimana caranya tiga-tiga itu tuh bisa keluar barengan gitu, antara ledakan, api sama lavanya itu. Cuman di situ saya akhirnya berpikir lebih jernih lagi buat nyatuin nih konsepnya dia sama konsep saya, jadinya seperti kemarin alhamdulillah lancar. Oh gitu ya. Karena ada beberapa kan yang ada yang ledaknya terlambat bahkan nggak jadi, ada yang cuman lava aja gitu kan. Mungkin tekniknya yang nggak sempurna atau mungkin sudah direncanakan tapi nyatanya nggak berhasil. Bisa juga begitu kan. Cuma memang mekanisme penilaiannya kan tentu lain ya. Ada denah di situ, atau layout dan sebagainya kan. Nah itu urusan panitia lah. Tapi kan urusan principal challenge ya 3 itu terpenuhi ya kita undang di sini gitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya gini. Setelah kalian tahu bahwa tidak juara, kira-kira perasaannya gimana? Dari Thomas dulu lah. Ya nggak apa-apa sih overall. Seenggaknya saya bikin meriah acara di tahun terakhir saya sekolah di sini aja sih. Gitu ya. Itu sih yang penting. Oke. Menurut kamu yang bikin kamu kalah tuh apa? Kebanyakan kita tuh bikin konsep nggak ada aksinya sih. Gitu. Iya, kita kurang perhitungan buat biar ada efek dari perdesaannya tuh yang seharusnya kebakar tuh seharusnya kita pakai kardus kalau nggak kertas gitu kan. Jadi biar lebih kebakar gitu. Kalau kemarin yang kamu pakai apa? Stick es krim. Oh, stick es krim. Jadi nggak ikut meleleh sama. Jadi efek itunya kurang ya. Yang penting kan apa yang kamu sudah rencanain sudah terlaksana kan. Iya. Oke, ini yang juara 3 ya? Oh iya. Kamu gimana kelas kamu? Awalnya itu ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Soalnya kan namanya cuma pameran, menang atau kalah hal biasa. Tapi dari semenjak pameran itu kayak nyatuin kelasan gitu Pak. Jadi kayak sebelumnya saya PJJ belum kenal satu sama lain, tapi karena pameran ada kerkom terus sering ketemu, jadi kayak nyatu gitu Pak. Oke. Jadi malah aja bagus ya. Iya. Nih, yang ini yang akhirnya juara 2. Kalau saya sama kelompok saya, jadi pas kerja kelompok itu setiap mau mulai itu kita selalu berdoa dulu bareng-bareng. Oh gitu. Jadi karena kan sering liat podcast apa terus kayak pengen masuk podcast akhirnya tercapai ini. Dan Pak Sofiana bangga gitu kan. Terus kita berdoa semoga bisa masuk juara 3, bisa masuk podcast gitu. Terus pas dikasih tahu sama temen kalau dapet juara 2 dan alhamdulillah dua-duanya itu menang. Seneng banget, bingung gimana ekspresinya, gimana perasaannya, campur aduk. Gitu ya. Iya. Oke, jadi gini. Sebenarnya kan yang kita mau dari pameran ini apa? Tadi udah dapet bahwa saya bisa memeriahkan acara di akhir tahun kita, gitu kan? Terus kemudian kita jadi akrab gara-gara ini kan. 3 kemudian kita bisa kumpul sama teman-teman kan, berbagi rasa sama-sama. Itu udah kalian dapetin. Jadi kekalahan itu udah nggak penting lagi kan gitu. Menang kalah udah nggak penting lagi kan. Iya, jadi emang awalnya sih nggak berpikir buat menang sih, emang karena pameran ya udah buat meriahin acara aja sih. Oke. Dan di balik itu jauh lebih banyak yang kita dapat ya. Benar. Gitu. Kalau jadi kangen lagi pengen kerja kelompok. Kayak ada yang ngerasa kehilangan gitu Pak. Oh ya sudah bikin kerja kelompok lagi. Tapi kan 2 ini masih ada kesempatan tahun depan. Nah. Kelas 3 udah enggak. Tapi nanti di tempat yang lain ya. Oke. Tapi memang ekspektasinya kan bukan buat menang, ekspektasinya adalah pengen masuk podcast ya. Tapi kan sudah tercapai ya. Artinya apa? Kita ketika udah kumpul, kemudian belajar, berbagi, ada beda pendapat, kemudian bisa disatuin, itulah kemenangan kita sesungguhnya kan gitu. Oke, sekarang kita bicara soal teknis. Kira-kira sesama kelas ini pada ngobrol nggak sih waktu lagi bikin gunung ya? Kalau kelompok saya sih enggak sih Pak, lebih ke arahan dulu dari saya. Artinya sama kelas 3 yang lain diskusi nggak? Kita ngejaga satu sama lain. Iya, saking ngejaganya itu ketika saya lagi kerja kelompok ada teman kelas sebelah yang tiba-tiba main gitu kan, emang niatnya main. Iya. Cuman karena beda kelas jadi kayak udah nggak ada yang ngejak kelompok jadi diem gitu. Oh iya. Kelompok gitu. Jadi saling menutupi. Rahasia
Takut ketahuan ya. Iya. Oke, kalau kamu kuncinya di apa? Kunci yang bikin itu meledak apa? Iya, yang tadi sama si KN-nya. KN. Pupuk itulah, pokoknya saya nggak ngerti, saya anak IPS. Saya pakai itu. KNO2 KNO3. KNO3. Ya, sama gula halus. Itu saya pakai itu, cuman saya perbanyak aja sih di bagian gulanya juga. Sebenarnya konsep saya itu bisa dibilang seharusnya nggak bisa bocor lah sama kelas 11. Cuman saya minta maaf juga sama teman-teman sebelumnya karena konsepnya juga ada yang sama saya sama kelompok saya karena saya bocorin Pak. Karena saya berpikir udah nggak penting sih menang kalahnya sih Pak. Tapi yang paling penting itu ya kebersamaan kita aja sih di akhir tahun ini. Betul. Makanya daripada itu ketika malam H-1 tuh malamnya tuh kelas sebelah tuh benar-benar pusing Pak. Benar-benar kayak udahlah jadi nggak jadi deh, yang penting ada gitu. Karena mereka belum berhasil gitu. Belum berhasil sama sekali. Bahkan mereka ya benar-benar kayak angkat tangan aja sih Pak. Cuman kayak saya ngeliat seharusnya nggak gini nih teman-teman saya gitu kan, ada semangat karena ada pameran gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nih saya kasih tahu nih kayak gini caranya. Saya ajarin pelan-pelan juga apa yang saya ngerti. Akhirnya ya udah mereka kembali percaya diri lagi. Apa berhasil mereka? Alhamdulillah berhasil. Good, iyalah. Kita bukan buat bersaing kok, berkolaborasi. Benar. Iya, seneng sama-sama. Ya, kalau bisa jangan ada yang gagal kan gitu. Kalau nggak juara nggak apa-apa, karena kan juara mah kan ada cuma satu gitu. Tapi kalau gagal, kalau bisa jangan kan gitu. Harus berhasil semua kan gitu. Maka berbagi itu bagus, itu saya salut bagus. Kalau misalnya saling menutupi mungkin agak wajar lah ya. Kan kita pengen bikin kejutan, surprise kan. Begitu juga yang kelompok ini juga begitu. Sama. Sesama kelas 10 nggak mau ketemu nggak mau saling berbagi juga nggak? Lebih belum akrab. Karena belum akrab juga sih ya. Kalau kelas 3 mungkin karena sudah akrab juga kan. Pernah ketemu juga waktu di kelas 11 di kelas 10-nya ya. Oke, kalau kamu materialnya apa yang paling utama? Layoutnya deh. Oh, kalau saya itu pakai bahan peledak gitu Pak, dari petasan. Pakai petasan? Iya. Petasan apa? Petasannya itu yang awal kita pakai itu petasan besan gitu loh Pak, yang gede ledakannya. Wah, yang segede gini? Itu mah jatuhnya ya. Iya. Iya, yang kecil gitu. Tapi yang kecilnya kan, bukan yang gedenya. Iya, yang kecilnya. Terus pas di hari H ternyata tekniknya salah gitu Pak. Soalnya kawahnya terlalu besar, akhirnya telat meledaknya. Oh, kamu yang agak telat meledak ya? Iya. Gak apa-apa sih, tapi kan akhirnya, tapi muncul juga kan lavanya? Iya, muncul. Oke, karena terlalu besar kawahnya, sementara waktu lagi bikin nggak segede itu? Bikinnya segede itu, cuma karena kita beda petasan. Oh, waktu itu petasannya yang lebih besar? Iya, nah tapi karena petasan cadangannya itu udah dingin, akhirnya kita ganti petasan petasan itu. Oh, jadi diganti itu karena memang posisi yang itu udah dingin? Iya, nggak bisa dipakai lagi. Oh, berarti nggak sengaja itu? Nggak ide layoutnya nih, landscape-nya ya, itu siapa yang punya? Kalau itu saya sama ketuanya, jadi ketuanya kan bikin kayak gambar sketsanya dulu di atas, terus minta masukan. Ada diskusi itu ya, dari yang desain dasarnya, kemudian nambah masukan. Oke. Kalau yang di sebelah sana, bagaimana? Kelas 11. Desainnya kita mikir bareng-bareng yang tim gunung erupsi. Kita sempat kayak kehabisan ide sih Pak, ini maunya kayak gimana bentuk gunungnya, terus nanti miniaturnya, persawahannya itu kayak gimana. Terus karena banyak kepala juga, banyak ide-ide yang baru, akhirnya kita satuin jadi gunung miniaturnya Pak. Kalau yang kelas 12 bahan dasar gunungnya apa? Semen sih Pak. Semen putih ya? Iya, kita jatuhnya kayak benar-benar buat nembok sih. Terus sama buat desainnya sih itu ide dari teman saya Keisha Rosalina. Makasih Kay. Kayak di sini nih. Iya. Terus kalau buat yang lain-lainnya perdesaan itu saya pakai benar-benar tanah dari kuburan. Oh gitu. Benar-benar tanah dari kuburan. Kenapa ngambil dari kuburan? Karena yang terdekat dan nggak ada orang sih di situ doang. Jadi saya bisa menggunakan. Nggak ada yang punyain ya. Nanti kalau dia ngikut ke sini gimana? Oh gitu. Tanahnya tanah asli dari kuburan. Tanah asli. Pohon-pohonnya, aksesoris yang lainnya. Kebetulan itu benar-benar case yang
desain sendiri. Jadi teman-teman tuh yang lainnya benar-benar cuman buat tenaga aja sih Pak. Yang ngebantu, tapi konsepnya dari Keisha. Dari Keisha. Bahkan tuh part buat kita bikin pun di rumahnya Keisha. Keisha. Apa sih konsep yang mau dibangun itu? Awalnya tadi banyak teman-teman tuh yang mikir, nih sebelah sini kota, sebelah sini desa, pokoknya segala macam kayak gitu. Cuman karena udahlah, kita udah pengen hari H juga desain yang benar-benar minimalis tapi benar-benar terlihat nggak ngeremehin banget gitu kan. Karena ya udah Keisha yang desain sendiri. Oh gitu. Terus kamu cukup puas nggak dengan desain, dengan hasil pekerjaan desain kelompok kamu tuh? Puas banget. Puas banget ya. Puas banget karena yang saya incar emang saya pengen kebersamaan sama teman-teman aja sih dari tahun sih. Betul. Nah kalau yang kelas 11 temanya apa temanya? Temanya itu kita pakai pedesaan Pak. Jadi kita buat rumput-rumputnya itu dari rumput sintetis, juga benar tanahnya dari tanah kuburan. Tanah kuburan juga? Iya. Jangan-jangan kuburan yang sama? Enggak ya? Kok bisa sih pada ambil tanah kuburan? Biasa kayak gampang gitu Pak, juga kan kayak tanahnya apa ya, nggak gempur atau apa, jadi enak dibentuk. Enggak nih, saya mau tanya nih. Tanah kuburannya tanah kuburan yang memang di atas kuburan betul atau enggak. Tanah merah aja sih Pak. Tanah merah di sekitaran pemakaman gitu. Iya, betul seperti itu. Saya pikir tadi tanah kuburan diambil gitu kan. Oke. Terus? Sampai pas hari H itu kita pas subuh-subuh kan sebelum bikin stand itu jam 5:30 kita ngambil tanah kuburan lagi Pak. 5:30 pagi? Iya. Terus? Soalnya pas malamnya itu kita cek ternyata tanahnya itu retak-retaknya juga parah kering. banget. Iya. Akhirnya pas hari H tetap kita buat lagi tuh, kita alusin pakai air lagi. Oke. Iya. Jadi seru juga nih, tanah kuburan semua ternyata. Yang kalau nggak salah ada yang ditahan di sini kan gunungnya itu kayak punya kamu ya, kelas 10 ya. Nah kamu tuh kayaknya agak beda bahan gunungnya segala macam, coba diceritain. Jadi kalau untuk gunungnya sendiri kita pakai dalamnya itu pertama kawat nyamuk. Iya, terus dibentuk kayak gunung gitu. Oke. Terus di luarnya kita pakai baju bekas, kita masukin ke dalam air semen. Nanti di luar kawatnya mereka kita tutupin pakai baju yang udah dalam semen itu. Itu jadi bukannya kertas semen ya? Jadi itu baju? Iya, pakai baju. Oke. Itu punya nyariin nggak tuh? Bajunya siapa? Udah dijelasin. Oh, dijelasin. Oh, itu bahan baju. Saya pikir kertas semen. Terus juga kayaknya pohonnya banyak gitu. Iya. Emang sengaja? Jadi kan di sebelah sini gunung ya. Di sebelah sini agak banyak pohon, itu kita membuat hutan. Oke. Artinya gini, bahwa ini bukan cuma soal kolaborasi sih. Kreativitas di desainnya kan, kemudian kerjasama timnya, keahlian mengatur mekanisme pecah gitu kan, itu nggak gampang gitu, rumit loh sebenarnya ini, apalagi nyatuin ke banyak kepala kan. Maka kalau sampai berhasil atraksi kayak gitu dengan banyak kepala, keren banget sih sebetulnya gitu. Oke, kalian berarti puas dengan hasil kerja teman-teman kalian semua? Banget. Bangga ya. Ya, yang penting kita dapat sesuatu dan belajar sesuatu. Jadi kecerdasan itu banyak bidangnya, dan saya mau nunjukin bahwa berbagai macam itu. Nah, orang-orang yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini adalah mereka yang berhasil menyatukan tim, membuat mereka bekerja dengan baik sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu sekolah dengan segala keterbatasannya ingin memberikan apresiasi yang sebagai bentuk bahwa kita juga senang dengan apa yang telah mereka capai. Biasanya saya kasih apresiasi itu adalah beasiswa 1 bulan SPP untuk perorangan, tapi karena kelompok kan jadi susah ya. Untuk dan apresiasinya masing-masing akan mendapatkan 200.000 per kelompok. Ya, silahkan nanti dimanfaatkan. Diterima ya? Iya. Jangan ngelihat nilainya, tapi saya mau kalian tahu bahwa kita seneng dengan apa yang sudah kalian capai. Salam juga sama teman-teman kamu ya. Ya, gitu. Biar kalian tahu SMA Yapira itu selalu menghargai semua anak-anak didiknya. Karena kita percaya bahwa setiap anak adalah bintang. Keren ya. Oke, sebelum kita tutup, saya mau masing-masing bergantian nyampein ucapan terima kasih sama teman-teman lah.
karena mereka kan ikut berjuang sama kalian dong. Ya, silakan. Mulai dari mana dulu? Dari saya boleh? Oke, silakan. Buat teman-teman, Jaki, Vito, semuanya satu angkatan. Terima kasih udah jadi teman saya di SMA ini. Saya bangga dan senang bisa punya kalian semua. Terima kasih juga untuk memeriahkan acara kemarin. Ya, kita nggak menang, tapi yang penting kita selalu bersama. Terima kasih. Oke, keren. Lanjut. Terima kasih buat semuanya, terutama tim saya, juga wali kelas saya, Bu Nuresa, yang udah semangatin kita buat bikin gunung erupsi dan stand. Juga alhamdulillah kita juara 3. Makasih juga buat teman-teman satu angkatan yang udah semangatin. Dan semoga kita selalu sukses, semangat terus. Oke, lanjut. Untuk teman-teman semua, tim saya, tim erupsi, terima kasih banyak untuk semua kerja kerasnya, terima kasih untuk ide-idenya, untuk keseruannya selama ini. Alhamdulillah bisa masuk podcast kalian. Alhamdulillah, ya. Sayang ya teman-temannya belum bisa ikutan ya. Tapi next lah, masih panjang waktunya. Silahkan kalian tunjukkan minat bakat kalian. Nanti akan bergantian saya undang juga ke sini. Amin ya. Tapi ini di luar apresiasi panitia ya. Ini ya khusus memang dari sekolah. Nanti apresiasi juara 1, 2, 3-nya lain lagi. Ada, tenang aja. Oke? Iya. Terima kasih kalian semua, luar biasa. SMA Nurmania bangga anak-anaknya berprestasi dan mau belajar terus berkembang ya. Sukses selalu, salam sama teman-temannya, salam sama orang tua kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.